Hai guys, bertemu lagi kita dalam satu lagi sesi perkongsian audiobook, bacaan, isi kandungan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton, iaitu dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia berkenaan dengan kisah-kisah teladan dengan judul bukunya Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Semoga perkongsian audiobook, bacaan buku-buku cerita teladan oleh Enid Blyton ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita ambil sedikit sebanyak pengajaran dan iktibar dalam kita melalui menjalani kehidupan kita seharian, insya-Allah. Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Well Biro. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Kompas Gramedia. Judul asal dalam bahasa Inggeris untuk buku ini adalah Mike's Monkey and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1982, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Dan judul bagi versi terjemahan ke bahasa Indonesia adalah Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. 616141012. Hak cipta terjemahan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul ataupun kulit buku marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 1985. ISBN 978-602-03-3010-5. 192 halaman, saiz buku 14 cm, cetakan ke-11 Juni 2016, dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta, isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan untuk kanak-kanak yang terdapat di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain ini adalah Monyet Mike, si mata jeli dan si rabun, beruang yang tua renta, bila Pak Kurcaci marah, Sally si tukang menjerit, yang mana dia, Tuan Budiman, dan kebakaran. Ini adalah cerita teladan ke-8 dan terakhir yang terdapat di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Judulnya Kebakaran. Robert dan Kenneth sedang berjalan-jalan. Hari sudah hampir malam ketika itu. Tiba-tiba tampak oleh mereka cahaya merah menyala dalam sebuah rumah. Cahaya itu terlihat dari jendelanya.
"Lihat," seru Kenneth. "Rupanya ada kebakaran dalam rumah itu. Lihat cahaya merah yang nampak dari jendelanya. Cepat, kita harus segera bertindak." "Apa yang hendak kita lakukan?" tanya Robert ketakutan. "Pergilah kau ke kantor pemadam kebakaran. Laporkan api yang kita lihat. Aku sendiri hendak mencuba masuk, melihat apa penyebabnya." Robert berangkat ke kantor pemadam kebakaran. Sementara itu, Kenneth menuju ke rumah tempat dilihatnya ada api menyala. Ditekannya bel berulang kali, kemudian diketuknya pintu. Tetapi tak seorang pun membukakannya. Rupanya rumah itu kosong. Nyalaan api di dalam nampak semakin besar. "Aku harus masuk. Kalau bisa, harus kupertahankan agar api tidak merambat ke mana-mana sebelum pasukan pemadam kebakaran sampai," fikir Kenneth. Kenneth mendapatkan sebuah jendela terbuka. Jendela itu jendela dapur. Kerana tubuhnya kecil, dengan mudah ia bisa masuk jendela itu. Tercium olehnya bau benda terbakar di dalam rumah. Baunya tak enak. Cepat Kenneth berlari ke loteng, ke ruangan tempat api mulai mengamuk. "Wah, kebakaran sungguh-sungguh," fikir Kenneth. "Api bisa merambat ke seluruh penjuru rumah kalau tidak segera dipadamkan. Oh, apa yang harus kulakukan?" Ia berlari ke kamar mandi. Di situ, dilihatnya ada sebuah ember besar. Kenneth membuka keran dan mengisi ember tadi. Setelah penuh, dibiarkannya keran terbuka agar bak mandi di bawahnya penuh. Dengan demikian, air selalu tersedia dan dapat diambil setiap saat untuk mengisi embernya bila sudah kosong. Kenneth menyiramkan air ke api yang kini mulai berkobar-kobar. Terdengar bunyi mendesis. Lalu, cepat Kenneth kembali ke kamar mandi mengisi embernya lagi. Tirai jendela dimakan api. Begitu pula sebuah meja kayu di bawahnya. Api merambat ke tempat sampah. Dalam sekejap, tempat sampah itu pun menyala seperti yang lain-lainnya. Tiba-tiba, Kenneth melihat sesuatu. Ia sangat kaget. Di sudut ruangan itu berdiri sebuah boks bayi. Di dalamnya terbaring seorang anak kecil yang sedang tidur pulas. "Astaga," fikir Kenneth. "Lihatlah bayi itu. Ia harus segera dibawa keluar. Kalau tidak, napasnya akan sesak oleh asap api. Atau mungkin bahkan ikut terbakar." Api berkobar-kobar di antara tempat Kenneth berdiri dengan boks bayi itu. Kenneth menyiramkan seember penuh air ke sana. Sebahagian api meredup dan mati hingga Kenneth bisa lewat. Cepat ia menghampiri boks bayi tadi. Digendongnya bayi yang sedang tidur itu berlari keluar. Api masih terus menyala berkobar-kobar. Ketika melewatinya, alis mata Kenneth terbakar dan wajahnya menjadi hitam terkena hangus api. Kenneth berlari ke bawah, tetapi ia tak berani meletakkan bayi itu di salah satu kamar di lantai bawah. Siapa tahu, api tak terkuasai dan merambat ke bawah juga. Akhirnya, di halaman, Kenneth melihat sebuah lombong. Diletakkannya bayi yang masih tidur itu di sana, di atas tumpukan karung. Setelah itu, ia berlari kembali ke dalam rumah.
berusaha memadamkan api. Ia bekerja sangat keras. Ember demi ember air dari kamar mandi disiramkannya. Bunyinya mendesis-desis ketika mengenai api. Akhirnya, api berhasil dipadamkannya. Air yang disiramkan ke Kenneth begitu banyak hingga api tak dapat bertahan. Tepat ketika api berhasil dipadamkan, terdengar siren mobil pemadam kebakaran mengaum-ngaum. Robert duduk di depan, di samping supirnya. Ia merasa bangga dan jadi orang penting. Pada saat yang bersamaan, si pemilik rumah datang berlari-lari. Beberapa saat sebelum terjadi kebakaran di rumahnya, perempuan itu pergi ke rumah tetangganya hendak mengambil sesuatu. Lalu ia asyik mengobrol. Ketika melihat mobil pemadam kebakaran datang, tahulah ia bahawa di rumahnya terjadi kebakaran. Perempuan itu teringat akan bayinya yang sedang nyenyak tidur. "Rumahnya kebakaran, Bu," seru Robert. Ia tak tahu bahawa api telah dipadam. Kemudian, seorang lelaki tak dikenal mendekatinya. Ia membawa buku catatan. Rupanya, ia seorang wartawan salah satu surat khabar terbesar di kota itu. Ia ingin meliput peristiwa kebakaran yang terjadi dengan selengkap-lengkapnya. Beritanya hendak dimuat dalam surat khabar edisi pagi. "Aku yang mula-mula melihat apinya," ucap Robert bangga. "Lalu segera ku panggil mobil pemadam kebakaran. Aku sama sekali tak merasa takut. Kalau tidak kerana jasaku, rumah ibu ini tentu sudah hancur menjadi abu." Ternyata kau seorang pahlawan," komentar si wartawan. Dicatatnya nama dan alamat Robert. "Bagus, tak rugi bangsa kita punya anak-anak yang seberani kau." Robert sangat senang dipuji begitu. Dengan penuh semangat, ia menceritakan pengalamannya kepada orang yang datang berkerumun. Mereka semua memujinya sebagai anak yang berani dan hebat luar biasa. Bisa bertindak segera memanggil mobil pemadam kebakaran. "Hai, sudah tak ada api. Apinya sudah padam disiram air," seru salah seorang petugas pemadam kebakaran. "Anda tanya apa tadi, Nyonya?" sambung petugas itu kepada si pemilik rumah. "Bayi anda? Mungkin anak ini tahu di mana bayi anda." Anak yang ditunjuk oleh petugas itu tentu saja Kenneth. "Bayi ibu selamat, Bu," katanya kemalu-maluan kepada perempuan yang berurai air mata di hadapannya. "Ku baringkan dia di atas tumpukan karung di lombong sana. Aku terpaksa meninggalkannya kerana api harus segera dipadamkan." Si ibu berlari-lari menjemput bayinya. Kenneth tak mahu berlama-lama tinggal di tempat itu. Maka pulanglah ia. Kenneth tidak bercerita apa-apa kepada sesiapa pun. Ia telah bertindak semampunya dan merasa bersyukur bahawa ia bisa menyelamatkan bayi yang tak berdaya itu dan akhirnya bisa pula memadamkan api. Memang, kedatangan mobil pemadam kebakaran jadi sia-sia. Walaupun demikian, kedatangan mobil pemadam kebakaran akan banyak gunanya bila ia tak berhasil memadamkan api sendirian. "Kelihatannya ada seorang kawanmu yang berjasa juga dalam peristiwa ini, nak," ujar si wartawan kepada Robert. "Anak yang menyelamatkan bayi di lombong. Siapa namanya? Rupanya ia sudah pulang." "Oh, namanya Kenneth," jawab Robert. "Dia tinggal di sini mengawasi rumah itu. Akulah yang pergi memanggil mobil pemadam kebakaran."
Senang benar kalau namaku muncul dalam surat khabar besok pagi. Tetapi, nama Robert sama sekali tak disebut-sebut dalam berita kebakaran yang dimuat dalam surat khabar pagi. Yang diceritakan di situ malah Kenneth, pahlawan yang rendah hati, penyelamat bayi dan rumah dari amukan api. Begitu rendah hatinya anak laki-laki ini hingga ia langsung pulang tanpa menceritakan apa yang telah dilakukannya. Ia tidak menyombongkan diri seperti yang biasanya dilakukan oleh anak-anak lain sebayanya. Kepada ibunya pun ia tidak bercerita apa-apa. Ia langsung mandi dan mencuci pakaiannya yang kotor. Komentar si wartawan. Kita patut mengangkat topi untuk si kecil Kenneth. Robert dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya mengenai pengalamannya memanggil mobil pemadam kebakaran serta bagaimana rasanya duduk di samping sopir mobil pemadam kebakaran itu. Tapi tak seorang pun mendengarkan ceritanya. Mereka berkumpul mengelilingi Kenneth, menepuk belakang dan bahunya, serta menyatakan perasaan bangga mereka mempunyai teman seperti Kenneth. Ibu Kenneth hampir-hampir tak percaya ketika membaca berita yang tertulis dalam surat khabar pagi. "Oh, Kenneth," serunya. "Betapa pemberaninya kau, nak. Dan sepatah kata pun tak kau ucapkan sesuatu." Malah Robert yang menceritakan bahawa ia memanggil mobil pemadam kebakaran. Kau yang memadamkan api dan menyelamatkan bayi yang tak berdaya itu malah diam saja. Aku bangga punya anak seperti kau, Kenneth. Aku bangga sekali. Tentu saja kita semua ingin membuat ibu kita bangga. Kenneth pun demikian. Ia senang bisa membuat ibunya bangga. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian, audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak, hasil karangan penulis terkenal Enid Blyton. Terdapat beberapa buku lain untuk kisah-kisah teladan di bawah siri kumbang, iaitu pertamanya Si Babi Ungu, kedua Si Gadis Penakut, ketiga Monyet Mike yang baru saja selesai kita kongsikan perkongsian bacaannya sekejap tadi, keempat Tommy si Pengadu, kelima 3 Permintaan, keenam Cermin Ajaib, ketujuh Gadis Kaya yang Sombong, dan yang kedelapan Anak dalam Cermin dan cerita-cerita lain yang juga telah kita kongsikan bacaannya dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu. Semoga semua perkongsian audiobook yang terdahulu dan akan datang akan sedikit sebanyak membawa manfaat kepada kita dan sedikit sebanyak dapat kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran dan pengajaran untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya.